Quraisy mengincar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah tempat pertemuan bernama Darun Nadwah, para pemimpin Quraisy berkumpul untuk menentukan sikap terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berkali-kali kita membicarakan kepergian Muhammad dan pengikutnya ke Yastrib, tetapi sampai saat ini tidak ada satupun tindakan yang bisa kita lakukan, ujar seseorang. Betul, padahal persoalan ini begitu gawat buat kita. Sadarilah oleh kalian, jika Muhammad dan pengikutnya berkumpul di Yastrib, suatu saat bisa saja mereka datang ke sini dan menyerang kita. Teman-teman tersayang, akhirnya mereka menyetujui usul Abu Jahal yang sangat kejam. Kita ambil seorang anak muda yang tangguh dan terpandang dari setiap suku. Kemudian suruh mereka menusuk Muhammad secara bersama-sama dengan pedang-pedang yang telah diasah setajam mungkin. Bani Abdu Manaf dan Bani Hashim tidak akan bisa membalas kematian Muhammad, karena seluruh suku di sini terlihat dalam pembunuhan itu. Ya, paling-paling kita hanya harus membayar ganti rugi yang bisa kita tanggung bersama. Teman-teman tersayang, pada hari dilaksanakannya rapat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril turun dan menyampaikan firman Allah yang membongkar rencana Quraisy tersebut. Setelah itu, malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, janganlah Anda tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa. Sesungguhnya Allah menyuruh Anda agar berangkat hijrah ke Madinah." Malaikat Jibril juga menyampaikan bahwa kawan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Setelah mendengar perintah tersebut, tanpa membuang waktu lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Abu Bakar. Saat itu tengah hari, panas matahari terasa membakar kepala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan sambil menutup muka dan kepala. Begitu tiba di depan rumah Abu Bakar, beliau segera memanggil-manggil sahabatnya itu. Abu Bakar terkejut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memerlukan datang di tengah panas yang amat menyengat begini. Pasti ada sesuatu yang penting. Tergesa-gesa Abu Bakar keluar menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempersilahkan beliau untuk masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan berkata, "Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah." Dengan hati yang berdebar-debar, penuh harap, Abu Bakar kemudian bertanya, "Berkawan dengan saya ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, "Ya, dengan izin Allah." Saat itu juga Abu Bakar langsung menangis karena beliau begitu bahagia. Sudah berbulan-bulan lamanya ia berharap agar Allah memberinya kehormatan untuk
menemani hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini. Impiannya itu menjadi kenyataan. Abu Bakar bangkit dan menunjukkan 2 ekor unta yang sangat bagus. Ya Rasulullah, ambillah salah satu dari kedua ekor unta ini untuk menjadi kendaraan Tuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memilih seekor unta dan beliau namakan Al-Quswa. Abu Bakar segera berkemas. Beliau memerintahkan kedua putrinya, yaitu Aisyah dan Asma, untuk membantu menyiapkan bekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cepat-cepat kembali ke rumah dan memanggil Ali bin Abu Thalib. Beliau berpesan agar Ali mengembalikan semua barang yang tadinya dititipkan orang-orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimana kelanjutan dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar? Teman-teman solih dan solihah, adapun hikmah sirah hari ini. Pertama, Allah selalu melindungi hambanya yang taat. Walaupun Quraisy berencana jahat, Allah menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, setia kawan. Abu Bakar sangat setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sulit. Ketiga, berani dan sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak takut. Beliau tetap sabar dan tawakal kepada Allah. 4, menepati amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyuruh Ali mengembalikan barang titipan orang Quraisy meski mereka bermusuhan. Yang kelima, hijrah, artinya pindah ke tempat yang lebih baik. Bagi kita, hijrah bisa berarti meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik. Dan adapun kesimpulan setelah tadi kita mempelajari sirah hari ini, kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu percaya kepada Allah, berani, setia kepada teman, jujur, dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Dan terakhir, untuk tugasnya, jangan lupa teman-teman mengerjakan beberapa soal yang tersedia pada rangkuman sirah. Demikian teman-teman solih dan solihah untuk pertemuan sirah hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita juga semakin cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada para sahabatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.